Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sultan. Pada video kali ini saya akan sharing pengalaman tentang akun kontributor Adobe Stock saya yang diblok oleh Adobe. Jadi video ini bakal berguna banget buat teman-teman khususnya yang jadi kontributor di Adobe Stock. Sekaligus jadi bahan panduan untuk membuat stok desain selanjutnya agar akun teman-teman tetap aman dan nggak diblok seperti akun saya. Oke, langsung aja. Jadi akun Adobe Stock saya ini nggak keurus. Kurang lebih ada 300-an stok desain yang sudah saya upload. Waktu itu isi dari akun Adobe Stock saya waktu itu adalah campur-campur kayak gini isinya. Jadi ada desain yang bundle seperti ini, ada flyer, ada banner, ada juga flyer yang dua tampilan seperti ini, ada juga yang hanya satu seperti ini, ada karakter juga kayak gini. Pokoknya akun Adobe Stock saya itu nggak rapih lah gitu. Waktu itu saya hapusin semua desain-desain yang ada di Adobe Stock, kemudian saya upload ulang dengan desain yang sama tapi isinya biar lebih seragam gitu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi flyernya cuma satu tampilan semua kayak gini. Nah, tujuan awalnya kayak gitu. Jadi langkah pertama yang saya lakukan pada waktu itu adalah menghapus semua desain-desain yang ada di akun Adobe Stock saya. Kemudian yang kedua adalah mengubah desainnya yang tadi tampilannya seperti ini, ada yang 3, ada yang 2, ada yang bundle sama banner kayak gini, untuk diubah jadi single kayak gini. Setelah diubah, terus saya coba upload langsung sekaligus. Waktu itu pertama adalah 40 desain, ternyata yang keterima cuma 12, sisanya 28 ditolak dengan alasan flyer yang saya upload itu mengandung intellectual property. Jadi ada bagian elemen apa saya kurang tahu, itu bisa jadi di logo, icon, atau mungkin di teks, atau mungkin bisa juga di judul maupun keyword. Nah, pada saat itu yang pertama kali saya lakukan adalah mengecek judul dan keywordnya apakah ada kata yang mengandung intellectual property. Saya coba cari satu persatu, saya hapus, saya ganti, intinya ada perubahan lah. Terus kemudian saya coba upload masa lagi sebanyak 45. Ini sudah termasuk desain tambahan, yaitu desain-desain baru saya ikut sertakan, tapi ternyata di reject lagi sebanyak 31. Intinya sampai sini saya masih belum paham di mana letak pelanggaran intellectual property-nya di mana. Singkatnya waktu itu udah 120 desain ditolak. Contohnya desain yang ini aja saya sudah submit sebanyak 3 kali kalau nggak salah. Nah, ini dia sampai 3 kali dan semuanya di reject dengan alasan yang sama, yaitu intellectual property. Nah, pada akhirnya saya dapat email kalau akun kontributor Adobe Stock saya diblok, dan saya coba login ke akun kontributor saya, ada tulisan kayak gini, terus sama link kontak. Jadi waktu itu saya coba kontak aja, saya tanya kenapa akun saya diblok. Di sini saya kasih tips ke teman-teman supaya jangan panik, tenang aja. Setelah itu saya dapat balasan dari support kontributor Adobe yang langsung to the point kalau desain saya itu mengandung kata yang melanggar intellectual property, yaitu kata yourwebsite.com dan mail.com. Terus emailnya langsung saya balas, saya jelasin kalau saya benar-benar nggak tahu letak pelanggaran intellectual property-nya itu di mana, serta meminta agar Adobe Stock itu membuka kembali akun yang diblok. Dan alhamdulillah akhirnya akun saya dibuka kembali dan bisa upload konten lagi seperti semula. Nah, dari sini saya merasa tercerahkan, merasa kebantu banget. Karena apa? Karena sebelumnya saya mendapatkan reject itu di sini nggak ada panduannya gitu. Bagian mana sih yang kena intellectual property? Di sini kan saya benar-benar bingung banget, sampai 120 kali ditolak. Dan akhirnya langsung saja saya edit, saya ubah kata-kata yourwebsite.com dan mail.com ini. Saya ganti dengan kata www.example.com, dan emailnya yourmail@mail.com ini saya ubah jadi yourmail@example.com. Termasuk sekalian saya juga ubah nomor teleponnya yang tadinya 0123 sampai 9 jadi 0000 semua. Nah, kurang lebih kayak gini hasil editannya.
Saya ubah hanya di bagian kontaknya saja. Langsung deh saya coba upload ke Adobe Stock lagi. Dan ternyata ini dia desain yang sama. Persis kayak gini nih tampilannya. Tapi masih di reject dengan alasan intellectual property. Saya bingung dong. Ini kata-katanya sudah saya ganti semua, yaitu your website dan mail.com ini. Tapi kok masih ditolak dengan intellectual property. Nah, akhirnya saya ingat kalau sebelum akun saya di blog ini saya pernah tanya ke grup Microstock Indonesia Raya. Saya pernah nanya soal desain saya ini. Ada yang nyaranin mungkin icon pesawat di flyernya mirip kayak logonya Telegram, yaitu yang ini dia. Mungkin ini yang mengandung intellectual property alias melanggar hak cipta dari logo Telegram. Akhirnya saya coba ubah jadi kayak gini. Terus saya coba upload dan alhamdulillah akhirnya di sini desainnya diterima. Jadi ternyata kompleks banget masalahnya kalau desain kita itu berupa desain template yang mengandung banyak banget elemen, baik itu elemen teks, logo, nomor telepon, alamat website dan lain-lain. Butuh banyak waktu untuk trial and error dan pada akhirnya desain saya bisa keterima juga, walaupun sebelumnya desain saya yang masih mengandung kata-kata yang sama kayak tadi itu sebelumnya diterima gitu di Adobe, tapi sekarang udah nggak diterima lagi. Jadi kurang lebih gitu intinya. Akun Adobe Stock saya itu diblok karena saya secara terus-menerus mengalami penolakan dengan alasan yang sama, yaitu intellectual property. Nah, jadi buat teman-teman yang jadi kontributor di Adobe Stock, hati-hati aja kalau mengalami penolakan dengan alasan intellectual property. Ini jangan dianggap remeh, kalau sekali ditolak jangan diupload lagi, apalagi kasusnya seperti saya ini sampai 120 kali ditolak dengan alasan yang sama. Nanti ujung-ujungnya kayak saya nih, akunnya diblok. Nah, ini jadi sedikit gambaran kalau teman-teman main template desain, hindari kata-kata yourwebsite.com dan mail.com karena ini URL ini udah ada, kita nggak boleh pakai kata itu dalam desain kita. Ini khusus Adobe Stock. Kalau di Shutterstock atau website lainnya kayaknya masih diterima, tapi ya main aman aja, kita pakai kata example.com ini. Nomor telepon juga dinolin aja semua kayak gini biar desain kita aman, jadi nggak kerja dua kali. Oke lah teman-teman, kurang lebih begitu pengalaman akun kontributor saya yang diblok ini. Semoga ada informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan tanya kenapa akun saya seragamin kayak gini. Ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan strategi untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan. Ini semata hanya keinginan pribadi saya aja, punya akun Microstock yang rapih kayak gini. Dan juga jangan tanya soal apakah main template desain di Adobe Stock itu rame atau tidak. Saya nggak bisa jawab karena balik lagi ke ilmu langit, rezeki tiap-tiap orang beda-beda. Ini juga saya lagi trial error, nyari-nyari apa sih yang benar-benar saya nyaman untuk lakukan, membuat desain flyer kah, membuat logo kah, atau yang lainnya. Jadi teman-teman nggak harus mengikuti apa yang saya lakukan ini. Teman-teman cukup lakukan aja apa yang membuat teman-teman nyaman gitu. Dan satu yang paling penting adalah tetap konsisten untuk membuat stok dan upload setiap hari. Sekian dulu videonya, di like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video berikutnya.